3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada manfaat dari sebuah sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah mempermudah dan meningkatkan kinerja pendidikannya. Ini dipermudah karena terdapat banyak sub-subsistem ya. Dengan adanya subsistem tersebut, semua data tercatat, semua data ada laporannya, semua data dapat di cross check dan dilihat. Dan itu akan meningkatkan sekali kebutuhan data yang diperlukan oleh kepala sekolah misalnya untuk membuat sebuah keputusan tertentu. Yang kedua adalah mempertinggi efektivitas dan produktivitas pendidikan. Ya, dengan adanya seperti tadi, ya sub-subsistem tertentu misalnya untuk penilaian yang awalnya untuk menerbitkan rapot misalnya atau mengumpulkan nilai yang awalnya tanpa SIM pendidikan itu perlu waktu misalnya 2 minggu. Dengan menggunakan sistem informasi pendidikan itu sudah dapat diakomodir dalam waktu 1-3 hari karena penilaian sudah dikelola oleh sistem, kemudian hasilnya pun sudah dikelola oleh sistem, tinggal mencetak saja. Kemudian lebih fleksibel dan mempermudah pengoperasian pendidikan. Ya tentunya dengan adanya manfaat ini pengoperasian dalam sebuah lembaga pendidikan adalah akan lebih dipermudah ya. Pencatatan, kemudian proses-proses serta laporan-laporan sudah disediakan hingga kita tinggal menikmati manfaatnya saja dari data tersebut. Kita bisa olah data tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita lakukan. Misalnya untuk sarana dan prasarana. Jika ternyata ditemukan sebuah sarana atau prasarana tertentu yang kurang atau yang lagi rusak, kita bisa segera langsung menindaklanjutinya, apakah harus dibeli atau dibangun atau diperbaiki dan lain-lain. Sebuah sistem informasi manajemen pendidikan ini memiliki beberapa tujuannya. Yang pertama adalah membantu memberikan informasi tentang pendidikan dan tingkat sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau setara. Nah, tujuannya yaitu adalah memberikan informasi tentang pendidikan tingkat sekolahnya. Ini akan memberikan sebuah profil dari sekolah tersebut ya, baik itu dari tingkat SD maupun sampai SMA. Jadi sekolah misalnya SD ya, dia akan memberikan informasi terkait sekolah dia. Kemudian yang SMP juga itu sampai yang SMA atau sekolah yang menengah umum atas. Kemudian memberikan saran agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan ya, dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Ya. Sebuah sistem itu dirancang agar dapat meningkatkan kualitas dari sebuah lembaga tersebut. Nah, misalnya sebuah sekolah itu mempunyai rencana jangka panjang, menengah maupun pendek ya, dan itu dikelola biasanya berdasarkan rencana anggaran yang besarnya. Nah, dengan menggunakan rencana anggaran yang pas dan dapat di cross check bersama dan akuntabel ya, artinya akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, semua orang mampu melihat dana itu digunakan sesuai tupoksinya atau sesuai dengan fungsinya atau tidak. Karena dengan anggaran yang digunakan secara tepat akan meningkatkan kualitas dari lembaga tersebut. Misalnya tidak punya lab nih tahun ini, tahun depan dianggarkan lab, misalnya diperlukan sebuah komputer misalnya ya, lab komputer dengan 15 unit misalnya seperti itu. Nah, nanti kita tinggal cross check di RAB-nya dan di kenyataannya sudah benar atau tidak nih 15 kopi sheet-nya dibeli atau tidak. Nah, ketika sudah otomatis dengan membuat sebuah satu lab komputer, maka kualitas dari siswanya nanti dalam artian dapat mengoperasikan komputer tersebut dan meningkatkan kualitas teknologi yang dipunyai oleh para siswa. Nah, kemudian dengan hal tersebut otomatis meningkatkan citra dari sebuah sekolah tersebut yang awalnya tidak memiliki lab komputer menjadi lab komputer. Otomatis nanti akan memberikan informasi ke wali murid bahwa sekolah ini ternyata punya lab nih. Nah, nanti dia akan menyebar ke masyarakat lain. Nah, akhirnya nanti diharapkan ada pada tahun ajaran baru banyak siswa lagi yang masuk. Nah,
Dengan adanya tersebut, anggaran tahun depan pun dapat dinaikkan dengan membantu untuk proses pembangunan sarana atau prasarana yang lainnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memberikan informasi secara transparan ya. Ini kaitannya tentang yang sebelumnya ya. Jadi sistem ini digunakan adalah agar informasi itu dibuat atau dihasilkan dengan apa adanya. Kalau datanya sekian ya memang sekian. Kalau penggunaan misalnya RAP untuk membuat lab komputer tadi misalnya perlu 50 juta ya 50 juta itu yang dapat dilihat oleh orang lain. Tinggal nanti meng-cross-checknya benar atau tidak. Nah, transparan artinya kita tidak informasi yang kita punyai tidak dikelola oleh beberapa orang saja, tapi memang benar-benar dapat diakses secara umum. Nah, itu akan lebih bagus dalam hal transparansi. Kemudian yang keempat adalah memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap. Nah, dengan adanya SIM, misalnya profil atau rencana kegiatan dari sekolah itu bisa diakses oleh siapa saja, entah itu wali murid, oleh komite sekolah, guru, siswa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan guru dan murid. Nah, diharapkan dengan adanya SIM ini tentunya dapat meningkatkan pengetahuan guru dan murid terhadap bidang teknologi informasi ya. Nah, salah satu yang simpel adalah misalnya penggunaan kalau misalnya pakai Google Classroom yang sebelumnya belum pernah, jadi guru dan murid dituntut untuk bisa memahami bagaimana ruang lingkup dari Google Classroom tersebut. Nah, jika misalnya sebuah sekolah memiliki sistem pembelajaran online sendiri, otomatis juga guru dan murid atau siswa akan dituntut untuk mempelajari sistem tersebut dan menggunakannya. Nah, dengan hal tersebut maka diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dari guru dan murid bahwa ada beberapa hal atau beberapa macam aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran, baik itu daring maupun luring. Kemudian ada beberapa cakupan dari sebuah sistem informasi manajemen pendidikan ya. Yang pertama harus ada koneksi dan setting antara sistem dan subsistem dan klien atau penggunanya. Kemudian ada pengelolaan kesiswaan. Jadi di sini mengelola data-data kesiswaan, kemudian ada pengelolaan akademik yang berhubungan dengan data akademik. Kemudian pengelolaan guru dan karyawan atau tendik ya. Jadi data-data guru dan tendik dijadikan menjadi satu subsistem tertentu. Kemudian ada yang mengelola keuangan, kemudian pengelolaan perpustakaan, mengenai data-data perpustakaan, kemudian pengelolaan pelaporan, hal apa saja sih nanti yang perlu dilaporkan oleh sekolah misalnya, atau oleh guru, atau oleh bidang tata usaha dan lain-lainnya. Kemudian ada bank soal. Nah, bank soal digunakan apabila melakukan ujian, baik itu ujian tengah semester misalnya atau ujian akhir semester yang dilakukan oleh sebuah sistem yang dipunyai oleh sekolah. Nah, itu beberapa cakupan dari sebuah sistem informasi manajemen pendidikan yang paling tidak harus ada dalam sebuah SIM pendidikan. Oke, kategori atau kelompok dalam SIM ini dibagi menjadi beberapa kategori ya, atau beberapa kelompok. Yang pertama adalah Academic Management System. Ini berhubungan tentang akademik dalam sebuah sekolah ya. Pokoknya berhubungan akademik masuknya di Academic Management System. Kemudian Knowledge Management System ini yang terkait tentang pengembangan keilmuan dan lain-lain. Kemudian Resource Management System adalah sumber daya yang dimiliki oleh sebuah sistem. Kemudian Community Relation Management System ini adalah sebuah sebuah sistem yang dimana isinya itu mencakup seperti komunitas-komunitas ya. Biasanya kalau di Indonesia itu ada namanya kayak komite atau komite sekolah atau persatuan wali murid. Nah, jadi wali murid itu ada juga termasuk ke dalam sebuah sistem. Kemudian yang terakhir adalah Executive Information System. Jadi ini sebuah informasi yang dirancang khusus
yang mana nanti yang mengelola hanya beberapa orang, misalnya kepala sekolah saja yang mampu mengakses dari eksekutif information system tersebut, karena informasinya mungkin bersifat privat atau lebih rahasia ya. Jadi misalnya tidak semua di lingkup sebuah sekolah itu tahu ya, misalnya kayak kondisi keuangan tertentu atau misalnya kedisiplinan kan tidak bisa di offer kan oleh untuk semua pegawai atau teknik yang ada di sebuah sekolah. Kemudian ini kita akan bagi menjadi academic management system, kita akan jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah sebuah sistem informasi akademik yang digunakan untuk mengelola data administrasi dan akademik ya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu back office dan front office. Yang back office yaitu yang berhubungan tentang manajemen kurikulum, manajemen kelas, mata pelajaran, kemudian penjadwalan dan manajemen hasil studi. Kemudian yang front office adalah misalnya adalah informasi akademik, pengelolaan nilai hasil belajar, forum diskusi, dan lain-lain. Kemudian yang knowledge management system ini misalnya library information system, kemudian resource information system, dan e-learning. Jadi misalnya ada sistem berbasis perpustakaan, ada sistem perpustakaan itu tentang, kemudian kalau ada penelitian, ini kalau untuk di lingkupnya pendidikan tinggi ya. Kemudian ada sistem e-learning. Nah, jadi sistem e-learning contohnya kalau menggunakan Google Classroom itu boleh juga dimasukkan di sini, atau mungkin pihak sekolah mempunyai pengembangan sistem e-learning sendiri. Kemudian kalau resource ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data aset sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan ya. Di sini bisa personal, artinya personal itu kayak guru, kemudian pendidik, kemudian financial dan accounting tentang keuangan, kemudian aset manajemen ini tentang aset yang dimiliki oleh sekolah ya, antara adalah sarana dan prasarana. Kemudian ada community relation management system. Nah, kalau tadi disebutkan ada misalnya kayak komite atau wali murid. Nah, juga disediakan misalnya portal web atau blog, kemudian juga disediakan misalnya sistem informasi alumni, kemudian juga disediakan misalnya kalau ada misalnya ini adalah online job recruitment informasi system ya, artinya di sistem itu disediakan sebuah sistem yang memberikan informasi tentang perekrutan karyawan atau lowongan pekerjaan. Nah, namun kalau di tingkat SD, SMP, SMA itu tidak ya. Jadi biasanya online job recruitment information system ini biasanya mulai dipakai di perguruan tinggi. Nah, kemudian dalam SIMDIK ini juga ada terdapat beberapa subsistem ya. Yang pertama adalah Profile Information System, kemudian Personal Information System, kemudian Information System for Facilities and Infrastructure, kemudian Financial Information System, Student Information System, Academic Information System, Library Information System, dan E-Learning System.